bilkhusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Mu'alla Ustadz Aing Lukman Bukhari, Aceng Lukman Bukhari. Begitu juga salam penghormatan kepada guru kita bersama Ustaz Haji Ahmad Dimyati, Ustaz Andi Junaidi. Begitu juga ketua pelaksana Ustaz Aden Badruddin dan para tokoh, para kajengan yang mohon maaf tidak saya bisa sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi ta'zim kita. Begitu juga Kiai Muhammad Al-Jani, Ustaz Nasir Mu'min, seluruh para tokoh, para ajangan, dan akan mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Disehatkan badannya, Amin. diberkahi kehidupannya, dimudahkan segala urusannya, Amin. dijaga zahir batinnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada seluruh panitia yang telah bersusah payah mensukseskan acara pada malam hari dan semua yang punya andil atas terlaksana dan suksesnya acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan segala jerih payah yang ikut andil sumbangsih atas terlaksananya acara malam hari ini, begitu juga semua dari kawan-kawan forum persaudaraan Islam Sukabumi, kawan-kawan LPI, Batik, dan semua elemen yang terlibat. Mudah-mudahan semua jerih payahnya dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam istimewa kepada para hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir dalam perayaan Isra Mi'raj pada malam hari ini juga merupakan khul kesungguhan kita. Kita doakan mudah-mudahan semua yang hadir ke tempat ini tidaklah pulang dari tempat ini walau dengan guyuran hujan yang luar biasa. Mudah-mudahan itu tanda keberkahan acara pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan pulang kita dari tempat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Allah terima segala hajat kita. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya kesulitan dimudahkan, yang punya usaha diberkahi, yang belum dapat jodoh dientengin jodohnya, yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang belum dapat keturunan diberikan keturunan yang saleh dan salehat, yang sudah dapat keturunan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ibadallah, di dalam perayaan Haul yang juga bertepatan pada malam 27 Rajab ini, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Mulk ayat kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman memperkenalkan zatnya, memperkenalkan zat yang agung di hadapan hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala innahu huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita semua, di mana Allah memperkenalkan zatnya alladzi khalaqal mauta wal hayah, zat yang telah menciptakan kematian dan telah menciptakan kehidupan. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi informasi kepada kita kehidupan. Untuk apa Allah ciptakan kematian dan kehidupan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menjadi ibtila, ujian bagi kalian. Untuk apa Allah menguji kita dengan kematian dan kehidupan? Untuk Allah mengetahui ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Saudara, dalam ayat tersebut Allah sebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayat. Al-Imam Ibn Abbas dalam tafsirnya mengatakan yang dimaksud dengan al-maut maksudnya kehidupan dunia. Karena di dunia ini kita merasakan kematian. Dan yang dimaksud dengan al-hayah adalah kehidupan abadi setelah fase
yaitu kehidupan di akhirat kelak, yang mana kehidupan tersebut adalah darul jaza, tempat pembalasan apa yang kita kerjakan di dunia. Tapi menarik, sebagian para ulama coba mencari asal, mencari hikmah. Kenapa kok Allah sebut mati dulu baru hidup? Padahal secara fakta, kira-kira kita mati dulu baru hidup atau hidup dulu baru mati? Mati dulu apa hidup dulu? Hidup dulu. Nggak ada yang jawab, baru mati bagaimana? Mati dulu atau hidup dulu? Hidup dulu. Mati dulu atau hidup dulu? Hidup dulu. Kita itu hidup dulu baru Mati. Sebelum kita hidup, kita bukan mati, kita tiada. Kita firman hatil adam. Di masa ketiadaan, dengan putra iradah Allah, dengan ketetapan Allah, dari Adam ila wujud. Baru kita masa hayah. Setelah hayah, baru kita mati. Jadi kita lebih dulu hidup, baru Mati. Tapi pertanyaannya tadi yang dimulai di ayat alladzi khalaqal mauta wal hayah. Yang lebih dulu Allah sebut mati dulu apa hidup dulu? Mati dulu. Tapi kita mati apa hidup dulu? Hidup. Kalau Allah sebut mati dulu baru hidup, padahal kita hidup dulu baru mati. Jawab jangan nih. Oke, muka-muka udah ngantuk nih. Udah dingin nih. Udah makan belum? Belum kenceng jawabnya itu. Saudara, para ulama mencoba mencari ibrah. Kenapa Allah sebut mati dulu baru hidup, padahal fase yang dilalui oleh manusia hidup dulu baru mati. Satu, kata para alim ulama mengatakan bahwasanya kematian itu ilal qahri akrab. Mengingatkan umat tentang kematian itu akan jauh lebih punya daya paksa bagi hamba-hamba Allah untuk tobat dan segera beramal. Kalau kita analogikan semua yang hadir di sini rata-rata punya handphone. Kalau tahu-tahu di malam sekarang nih, setiap orang yang ada di sini dapat pesan WA resmi dari malaikat Israel. Dapat pesan malaikat Israel tentang biru lagi, resmi terverifikasi malaikat Israel. Di WA ini, ya fulan ibni fulan, ya fulanah binti fulan, Anda jam 6 pagi tanggal 27 daripada bulan Rajab ini atau pada tanggal 27 Januari ini akan mati jam 6.00 WIB waktu Indonesia Barat. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Dari jam sekarang nih sampai ntar jam 6 yang udah kita tahu dapat verifikasi bakal mati. Saya mau tanya, kira-kira kita berani gak maksiat? Jawab yang kompak, berani gak maksiat? Berani gak buat dosa? Kira-kira kalau udah tahu jam 6 kita mau mati, kira-kira pahala macam-macam ibadah kita kerjain apa enggak? Kita baca Quran tidak? Kita sholat tidak? Sholat sudah. Ibadah apa yang kita punya? Harta yang kita miliki kita sedekahin. Duit yang kita punya kita cari amalan apapun yang mampu memiliki pahala yang berlipat, niscaya pasti kita kerjakan. Kenapa? Karena kita tahu jam 6 pagi mau mati. Betul? 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 Makanya kata ulama, pantas kenapa al-maut disebut dulu daripada ayah. Karena mengingat kematian memiliki daya paksa, memiliki daya tekan untuk kita beramal, untuk takut bermaksiat. Karena kalau kita ingat mati, maka kita punya motivasi untuk jaga diri dari maksiat, untuk siap melakukan ketaatan. Jadi saya mau tanya, ingat mati manfaat tidak? Ingat kematian manfaat tidak? Manfaat sudah.
kita ngirim Fatihah, ngirim tahlil, mengirimkan hadiah buat arwah, seakan-akan yang manfaat sahibul haul saja. Seakan-akan yang dapat manfaat itu adalah sahibul haul yang dihaulkan. Padahal secara esensi, ya, sahibul haul dapat faedah daripada kiriman murid-muridnya, kiriman putra-putrinya, kiriman daripada keluarga besarnya. Tapi secara hakikat yang lainnya, kita yang hadir dalam perayaan Hul juga mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Hari ini kita rayakan perayaan Hul Sahibul Hul. Hari ini kita membacakan Fatihah, mengirimkan. Pertanyaannya, besok saat kita yang mati, saat kita di liang lahat, apakah ada yang bacakan Fatihah buat kita? Apakah ada yang kirimkan Fatihah kepada kita? Apakah harta yang kita miliki saat ini bisa menjadi manfaat saat kita sudah mati? Apakah amal hidup yang kita kerjakan bisa menjadi penerang kubur kita, mampu untuk mengantarkan kita menjemput ridha Allah, mendapat rahmat Allah, untuk mampu mengarungi diri sampai menuju surganya Allah? Ini mengingatkan bagi kita, saudara. Hari ini Sahibul Haul yang sudah tiada, saudara. Besok kita yang nyusul, besok kita yang akan ada dalam posisinya. Artinya apa, saudara? Allah ingin ingatkan kepada kita, hei hamba-hamba Allah, Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan adalah sebagai bentuk cara Allah ingin menguji kita. Makanya para ulama mengatakan, kenapa kematian disebut lebih dulu? Tadi pertama ilal tahri akrab, yang kedua fihi mawa'id wa tazkir. Dalam kematian itu ada nasihat, ada peringatan-peringatan. Kenapa sih kok di atas muka bumi ini banyak yang maksiat karena mereka lupa mati, saudara? Kenapa sih kok ada pejabat yang menjalankan amanat karena mereka lupa mati, saudara? Kenapa ada orang bisa berlaku zalim, mengambil hak orang lain karena mereka takut dan lupa kematian, saudara? Kalau mereka ingat mereka akan mati, mereka gak ambil hak orang lain, saudara. Kalau mereka tahu akan mati, pejabat tidak akan yang khianat, aparat akan menjalankan tugasnya. Tapi kenapa banyak yang lupa? Kenapa banyak yang maksiat? Karena lupa terhadap kematian. Artinya apa, saudara? Bahaya. Orang kalau lupa mati bahaya, saudara. Tapi kalau dia ingat kematian, dia tahu akan mati, dia akan dipertanggungjawabkan seluruh ucapannya, dipertanggungjawabkan perkataannya, dipertanggungjawabkan segala kehidupannya. Sehingga mereka akan berpikir setiap melangkah, dia akan berhati-hati dalam melakukan segala tindak tanduknya. Makanya para ulama mengatakan, selain ilal mauti atrab wa fihi mawa'id wa tadhkir, dan di situ juga terdapat kafun nafs anil ma'asi, mencegah jiwa dari maksiat. Hati-hati, bahwa hari ini kita bisa dengan raga, dengan sombong, lupa mengerjakan sholat, gampang enteng bermaksiat, tidak jaga mulut, tidak jaga sikap. Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Dan kematian adalah langkah yang paling utama untuk menjaga diri kita, mengingatkan diri kita terhadap apa yang ada dalam kehidupan yang abadi. Dunia adalah darul ibtila, tempat kita diuji, saudara. Orang yang sakit ada batasnya di kita hidup di dunia, saudara. Orang yang punya jabatan juga ada batasnya di dunia, saudara. Umur kita dunia ada batasnya. Nanti kehidupan yang abadi bukan di tempat ini, saudara. Kehidupan abadi kita setelah kematian, di sana adalah kehidupan abadi kita. Maka lebih baik kita mempersiapkan kehidupan yang abadi, kehidupan yang tiada akhir. Kalau ketiadaan akhir dalam keadaan baik itu menjadi satu kenikmatan besar, saudara, daripada saat ini kita di dunia dengan kefanaan yang akan sirna, tapi kemudian kita lupa dengan kehidupan yang abadi di yaumul qiyamah kelak. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah untuk kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan amal ibadah dalam kehidupan kita, akan menjadi bekal untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya dalam ayat itu juga disebut, saudara, kenapa sih Allah mesti ciptakan kehidupan dan kematian?
platform untuk jadi ikhtiar buat kalian, jadi ujian buat kalian. Kalian bisa kan manfaatkan umur? Kalian bisa nggak gunakan umur untuk beribadah, untuk menuntut ilmu, untuk mengamalkan ilmunya, saudara? Bahkan Allah sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah melihat mana yang amalnya terbaik. Para ulama mencoba menafsirkan apa sih yang dimaksud ayyukum ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Imam Fudail Ibn Iyad mengatakan kriteria amal baik itu ada dua, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling sholat. Kunci sebuah amal dikatakan ayyukum ahsanu amala, ahsanul amal, yaitu akhlasuhu ay akhlasul amal wa aswabuhu, dan yang paling ikhlas dan yang paling benar. Variabel sebuah amal menjadi amal yang terbaik adalah dua, saudara. Yang paling ikhlas artinya yang paling karena Allah. Seorang ayah yang mencari nafkah, dia keluar ke sawah, dia dagang, dia bekerja, mencari usaha mencari nafkahnya tersebut bisa menjadi ahsanul amal ketika dia niatkan untuk Allah. Maka amal yang menjadi amal yang terbaik. Begitupun ibadah kita, segala tindak tanduk kita, semua kalau karena Allah, maka dia mengambil variabel ayyukum ahsan amala, amal yang terbaik yang pertama. Yang kedua aswabuhu, yang paling benar apa variabel kebenaran? Asyadu qurban li sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat dengan sunnah Nabi, itulah yang paling benar. Kalau yang makin jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu paling jauh dari kebenaran. Jadi apa variabel kebenaran? Variabel kebenaran adalah yang makin cocok dengan perbuatan Nabi, yang paling cocok dengan sunnah Nabi, yang paling dekat dengan ajaran Nabi, yang paling sesuai dengan syariat Nabi. Itu yang paling benar, saudara. Jadi kalau ada perbuatan ini jauh dari Rasulullah, gak ada sangkut paut korelasinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tingkat kebenarannya bisa diragukan, saudara. Kenapa? Karena variabel kebenaran hak itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita beruntung, saudara, di Jawa Barat ini, terkhusus di wilayah Sukabumi ini, saudara, kita dapat kearifan lokal yang luar biasa. Buat acara seperti ini, perayaan Maulid, perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, perayaan Hud, perayaan Nuzulul Quran, perayaan Tahun Baru Islam, Tahun Baru Muharram, dan seterusnya, saudara. Ini perayaan-perayaan seperti ini merupakan anugerah Allah yang gak sembarangan orang dapat, saudara. Negeri-negeri lain seperti di negeri Mesir, misalkan di negeri Saudi Arabia, nggak usah jauh-jauh, di Malaysia mau buat acara kayak begini nggak bisa, sudah. Mereka punya proses yang panjang. Di Mesir nggak ada perayaan-perayaan ini, sudah. Nggak setiap masjid bisa buat perayaan, nggak setiap komunitas mampu tutup jalan buat perayaan, kumpulkan umat hadir berbondong-bondong untuk mendengarkan tausiah, untuk melakukan pembacaan maulid dan lain sebagainya. Tidak mudah. Di Saudi Arabia nggak ada seperti ini, sudah. Di Malaysia kalau mau buat repot, susah betul, harus punya perizinan daripada pemerintahan tertentu, nggak gampang, sudah. Tapi di Indonesia, terkhusus di Jawa Barat, di Sukabumi, di Cianjur, di berbagai wilayah di Jawa Barat, ini mendapatkan satu kemudahan kearifan lokal yang luar biasa yang perlu dijaga, sudah. Makanya Habib Abu Bakar ini pernah mengatakan, acara-acara munasabat seperti ini, saudara, ini bukan acara seremonial biasa. Oh, ngeguburin kampung sini belum pernah ngadain tsunami, kita buat yuk. Oh, kampung sebelah udah maulid, kita masa belum, kita buat juga yuk. Masjid sebelah udah, kita belum buat. Saudara, para ulama nih membuat mekanisme seperti ini. Mereka ambil momentum Isra Mi'raj, mereka ambil momentum maulid, mereka ambil momentum tahun baru untuk ngajak murid-muridnya, ngajak tetangganya, ngajak warga untuk semua berkumpul. Gak sekadar acara seremonial, tapi yang mereka inginkan
Bagaimana Habib Abu Adni mengatakan bahwasanya perayaan munasabah merupakan ba'ithun ilmiun wa amalin li gharsi fahmi izzatillah wa rasulihi bil ummah wa li nusratil imaniyah. Dua tujuan utama acara seperti ini saudara. Bagaimana mampu menanamkan yang merupakan acara seperti ini adalah ba'ithun ilmi wa amalin, motivasi bersifat ilmu dan bersifat amali praktikal, yang tujuannya adalah ingin menanamkan dalam hati umat bagaimana keagungan agama Allah, keagungan Rasulullah, termasuk pemahaman perjuangan keimanan. Artinya apa saudara? Ini acara seperti ini sangat-sangat istimewa. Tujuannya apa? Untuk jadi motivasi buat kita, terkhusus bagi anak-anak kecil, untuk mereka mengenali bahwasanya kalau udah masuk bulan Rajab, pada tanggal 27 Rajab ada acara yang namanya Isra Mi'raj. Kalau bulan Rabiul Awal ada acara Maulidan, agar terekam dalam benak mereka bagaimana acara-acara besar yang didasari peristiwa-peristiwa besar memiliki porsi khusus di tengah-tengah umat. Ini adalah cara terbaik untuk menanamkan dalam hati umat bagaimana upaya untuk perbaikan keumatan. Saya teringat saudara, ada ucapan menarik dari Ibnu Hibban, pengarang kitab Syarah Al-Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Beliau sedang menjawab kritikan sekelompok orang yang mengatakan bahwasanya ngapain sih kok pakai buat acara-acara maulid, ngapain sih pakai cerita-cerita tentang Syama'ilna Muhammadiyah, ngapain sih cerita tentang sejarah Nabi. Kalau itu memang perbuatan yang baik, harusnya dari dulu zaman Nabi mereka buat, sahabat ngerjain. Tapi kan enggak, itu nggak dikerjakan kok oleh generasi pertama. Apa yang dijawab oleh Syekh Ibn Hibban saudara dalam salah satu kitabnya? Beliau mengatakan, ya betul, generasi awal nggak melakukan yang kita lakukan. Ini Ibn Hibban ulama abad ke-8 saudara, karena wafat tahun 790-an Hijri. 790 Hijri beliau wafat. Beliau adalah ulama abad ke-8 Hijri saudara. Beliau mengatakan, ya betul, kita ini tidak melakukan yang dilakukan sahabat. Kenapa? Karena para sahabat ini generasi istimewa. Mereka generasi yang hebat. Mereka telah memiliki keistimewaan yang dimana mereka di dalam generasi mereka agama itu diterapkan, syariat Islam itu dijalankan. Sedangkan Islam di zaman kita baqiasmo, hanya tersisa nama saja. Bahkan syariat kita, iman yang ada di generasi kita bakia rasmo, cuma tinggal simbol-simbol saja. Itu Ibnu Hibban ngomong tahun abad ke-8. Bagaimana generasi kita yang sudah 1500 Hijri saudara? Artinya apa? Beliau katakan ada problematikanya, ada fenomena. Tapi apa yang beliau sampaikan, tapi alhamdulillah ada satu yang mampu menjadi modal. Walaupun ada khalal fi dinil Islam, maksudnya khalal fi dinil Islam bukan agamanya, tapi kita dalam penerapannya saudara. Syarat Islam tidak 100% kita terapkan seperti generasi zaman sahabat. Makanya kita lihat kerusakan moral, kita lihat kerusakan dalam ekonomi, kita lihat kerusakan dalam strata sosial dan politik. Kenapa? Karena ada khalal dalam penerapan syariat secara total. Begitupun juga dalam soal keimanan, gangguan-gangguan keimanan, gangguan akidah, gangguan-gangguan aliran-aliran sesat yang terus-menerus menggeltor daripada pemikiran umat, dari pemikiran-pemikiran yang anti ahlus sunnah wal jamaah. Itu pun menjadi problem bagi umat saudara. Tapi subhanallah, kata Ibnu Hibban, ada satu modal yang Allah tinggalkan. Ada satu yang mampu untuk mengisi kekosongan tadi, mengisi kekosongan penerapan syariat, mengisi kekosongan daripada kekurangan atau ada khalal daripada serangan-serangan akidah dalam keumatan, yang mampu mengembalikan, yang mampu mengobati, yang mampu menjaga umat agar tidak terlalu sesat. Apa yang beliau katakan, dalam hati setiap umat ini ada satu modal saudara. Kalau dia disebut tentang kaitan tentang Rasulullah SAW, ini bisa jadi obat. Ini bisa mengembalikan kekurangan penerapan syariat, adanya kekurangan dalam
wilayah kita. Alhamdulillah. Jadi saya mau tanya, perayaan Maulid, perayaan Isra Mi'raj seperti ini bagus atau tidak? Berkah atau tidak? Siap jaga perayaan Maulid? Siap melestarikan perayaan Isra Mi'raj? Takbir! Ini merupakan hal yang istimewa yang harus terus dijaga agar terus generasi demi generasi bisa melestarikannya, insya Allah. Selama majelis-majelis tabligh seperti ini terjaga, pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah terang makmur, masjid-masjid diisi dengan majelis taklim, saudara, insya Allah umat akan terus terjaga akidahnya, terjaga syariatnya dengan segala tantangan keumatan, insya Allah. Karena saudara Nabi sudah ngasih pesan mudah-mudahan hati-hati. Kenapa? Nabi pernah mengatakan badiru bil a'mali sholihah. Hei umatku, segera kau mengamalkan amal soleh. Memangnya kenapa? Fitanan kita ilaihil muslim. Nanti akan datang fitnah-fitnah. Oh, kalau fitnah sudah datang, fitnah ini kita ilaihil muslim, seperti malam yang gelap gulita. Artinya malam gelap gulita apa, saudara? Gak mampu membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, mana yang sesuai dengan aturan Allah, mana yang enggak. Oh, kalau fitnah sudah datang, saudara, ini akan menjadi beban bagi umat untuk beramal. Maka sebelum ada fitnah, sebelum ada kesulitan, segera beramal. Sholat jangan tinggalkan sholat, puasa jangan tunda-tunda berpuasa, bertobat jangan tunda-tunda taubat, segera beramal. Emangnya kenapa? Karena nanti kalau sudah fitnah datang, kalau sudah ujian datang, sudah sulit kita mau beramal, saudara. Bahkan sampai Nabi mengatakan kalau fitnah begitu seram dan mengerikan, saudara, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Paginya masih iman, malamnya sudah kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Malamnya masih beriman, paginya udah kafir. Maksudnya apa? Nabi mau sampaikan hati-hati. Ntar akan datang satu generasi, satu masa, tantangan umat itu 24 jam. Tantangan moral ada 24 jam. Tantangan syariat 24 jam. Dan itu betul-betul terjadi di zaman kita, saudara. Bagaimana saat ini dengan kemajuan teknologi, hampir semua orang punya handphone, betul? Betul? Saya mau tanya, dengan handphone orang mau buat kebaikan bisa gak? Bisa gak? Dengan handphone orang mau maksiat sekarang bisa gak? Bisa tidak? Bisa juga. Oh, mau ngapain bisa sekarang? Orang dulu mau main judi, mesti ke warung remang-remang, sekarang pakai handphone udah bisa main judi. Betul apa betul? Betul apa betul? Bahaya betul, sudah. Dulu orang kalau mau maksiat, mau melakukan perzinahan, saudara, itu mesti dalam keadaan di luar dulu, saudara. Sekarang enggak, dengan handphone ya bisa melakukan perzinahan, saudara. Makanya nih handphone yang ada di tangan kita ini hati-hati. Makanya banyak yang bilang handphone itu sekarang bentuk setan tuh macam-macam. Ada minal jinnati wan nas, ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Sekarang tambah golongan baru, golongan setan gepeng, namanya handphone. Kenapa setan gepeng? Lagi Maulid aja masih main handphone. Betul apa betul? Betul apa betul? Udah yang Maulid main handphone, handphonenya masuk surga, lu nya enggak. Saudara, artinya apa? Ini tantangan umat, saudara. Ini umat sekarang ujian berat. Makanya saya dengar waktu itu ceramah Habib Abu Talib ini pernah mengatakan, orang kalau mau main handphone niat dulu. Niatnya apa sih kalau main handphone? Oh, saya mau ngaji, oh mau dengar ceramah, oh mau dengar gosidah, bagus. Tapi kalau dia punya niat, saudara, kan bisa berpaling tuh tengah-tengah jalan tuh. Kenapa? Karena memang mau YouTube-nya, mau berbagai macam platform media sosialnya sudah dibuat algoritmanya, saudara. Dia ada algoritma. Algoritma itu bisa didapat nih handphone kita, saudara. Saat ini kita ngomong sepatu. Ntar tahu-tahu di Google keluar tuh iklan sepatu. Dia ada satu mekanisme yang mampu merekam, saudara. Itu teknologi Google saat ini, saudara. Dia mampu membuat algoritma dari kehidupan kita. Tapi ntar sering-seringnya, saudara,
akan ada video atau akan ada iklan yang mampu mengalihkan orang saudara daripada tujuan awal. Makanya tadi mengatakan kalau mau main handphone niat dulu. Niatnya apa? Agar tidak tersesat, agar tidak banyak maksiat. Naudzubillah. Amin. Jadi saya mau tanya, pengaruh negatif handphone banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Ini hati-hati saudara, makanya terkhusus orang tua hati-hati. Anak-anak kecil masih pada ego dikasih handphone. Dibilang orang tuanya dia pusing gitu, nangis mulu, merengek-rengek minta handphone. Saudara, ya sekarang ibu bapaknya ngasih biar anaknya nggak nangis. Cuman hati-hati, kalau orang tuanya nggak mampu bimbing anaknya, akhirnya tuh handphone yang tadinya biar bikin anaknya nggak nangis, hari ini anaknya yang nggak nangis. Hati-hati kalau orang tuanya nggak mampu membimbing, besok orang tuanya nangis gara-gara anaknya rusak. Artinya apa? Seorang mau kasih handphone anaknya harus mampu bimbing, saudara. Periksa handphone anaknya, pegang handphone anaknya. Ada waktu-waktu yang anaknya boleh pegang handphone, ada waktu yang nggak boleh pegang handphone, saudara. Saat pegang handphone mesti diawasi, karena saat ini rusak betul kita punya generasi, saudara. Itu semua bermula dan berpacu dari handphone. Makanya saudara, saya teringat dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, saudara, di mana Nabi SAW sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahu al-'azim. Allah abadikan Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa Allah perjalankan? Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran kami, saudara. Saya berhenti dalam kata-kata ini, saudara. Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Anwarul Bahiyah punya satu judul bernama Al-Masyahidul Awwaliyah. Itu saat Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Nabi dikasih lihat beberapa fenomena-fenomena yang menjadi isyarat yang akan terjadi di tengah-tengah umat. Masyahidnya banyak, saudara. Saya hanya ambil beberapa saja karena waktu sudah cukup larut, saudara. Satu, saat itu Nabi diperlihatkan sekelompok kaum, mereka bercocok tanam, lempar benih, tumbuh pohon, keluar buah, dia panen, buah keluar, dia panen, buah keluar, saudara. Nabi bertanya, siapa kelompok ini wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril menyampaikan, dia adalah sekelompok kaum dari umatmu yang selama hidup di dunia dia berjihad di jalan Allah, dia korbanin hartanya, dia korbanin nyawanya, dia korbanin waktunya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tinggal di akhirat, dia panen. Makanya dalam riwayat dikatakan bahkan apa yang dia lakukan bisa dilipat gandakan 700 kali lipat. Itu adalah permisalan siapapun kita selama hidup di dunia. Kalau semua kehidupan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan karena Allah, di bawah bimbingan daripada guru-guru kita, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, insya Allah itu akan berlipat ganda pahalanya. Alhamdulillah. Kalau saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap berjuang karena Allah? Siap menjalankan syariat Allah? Siap pegang teguh sunnah Rasulullah? Takbir. Mudah-mudahan kita semua dapat taufik dan hidayah, agar semua nanti amal ibadah kita saat kita yaumul qiyamah kelak kita lihat ternyata ibadah kita dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Sampai di situ, saudara. Kemudian Nabi diperlihatkan ada sekelompok kaum yang dia hantam kepalanya ke batu besar, saudara. Dia pukulkan kepalanya ke batu besar sampai pecah. Diganti lagi kepalanya, dia pukulkan lagi terus menerus, saudara. Dan itu gak pernah berhenti. Nabi bertanya, man haula ya Jibril, siapa kelompok itu wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, mereka adalah sekelompok dari kaummu tatakalat ru'usuhum fis salat. Ini sekelompok kaum yang berat, palanya mau sujud, yang sering nunda-nunda sholat, yang suka lalai gak ngerjain sholat, gara-gara pekerjaannya gak sholat, dia yaumul qiyamah kepalanya dihancurkan oleh malaikat sehingga hancur luluh lantak, diganti
Jadi hati-hati, jangan sampai gara-gara sibuk di ladang, sibuk di pekerjaan, sibuk di dapur, lupa sama sholat. Hati-hati sudah. Kata mereka Jibril kata salat suruh usuhum di sholat. Berat palanya mau sujud. Gara-gara berat palanya mau sujud, palanya dihantam terlalu sampai hancur berkali-kali sudah. Jadi hati-hati, jaga sholat kita saudara. Karena sholat adalah ibadah yang akan pertama kali dihisab saudara. Kalau sholat dia baik, maka ibadah yang lain baik sudah. Tapi kalau sholat dia hancur, sholat dia cacat, sholat dia rusak, maka jangan harapkan ibadah yang lain juga akan sempurna. Maka saya mau tanya nih, buat bekal kita semua hadir sini, siap jaga sholat, siap sempurnakan sholat, takbir. Saudara, kita biasanya kalau jalan-jalan ke Palembang bawa oleh-oleh saudara, itu oleh-oleh yang pempek. Kalau kita jalan-jalan misalkan ke berbagai negara, kita bawa oleh-oleh negara masing-masing. Sholat ini oleh-oleh yang dibawa saat peristiwa Isra Mi'raj saudara. Oleh-oleh itu merupakan titipan. Kalau kita bawa pempek, makan pempeknya habis jadi kotoran saudara. Kita bawa barang hiasan, hiasan itu bisa rusak hilang saudara. Tapi oleh-oleh yang Nabi bawa dari Allah sejak peristiwa Isra Mi'raj itu oleh-oleh yang tidak akan pernah sirna sepanjang zaman. Ini adalah sirk, ini adalah jalinan kita kepada Allah. Ini sambungan sebagaimana dulu Nabi bermi'raj, yang Nabi berada dalam hariban Allah. Dan di dalam tersebut perjalanan Nabi, ada malaikat yang kerjaannya rukuk saja, ada malaikat yang kerjaan sujud saja. Allah kumpulkan, Allah jadikan itu menjadi ibadah yang oleh-oleh dibawa oleh Nabi untuk kita saudara. Artinya apa? Sholat punya fadilah yang besar. Sholat punya fadilah yang agung. Makanya Nabi selalu berdoa agar menjadikan sholat itu qurratu aini, sesuatu yang menyenangkan. Artinya apa saudara? Kalau kita galau, kalau kita sulit, kalau kita susah, jangan buat status di WA, jangan buat status di media sosial, buat status lewat sholat saudara. Jalin hubungan kita dengan Allah. Bangun sholat malam, bangun sholat untuk sholat duha saudara. Lakukan ibadah sholat sebagai jalinan perbaikan diri kita kepada Allah. Insya Allah segala urusan kesulitan kita, kesulitan ekonomi, kesulitan pribadi kita, insya Allah dengan oleh sholat, insya Allah akan menjadi solusi kehidupan dari dunia hingga akhirat insya Allah. Dan sekali lagi saya mau tanya, siap jaga sholat, siap sempurnakan sholat, siap untuk terus jaga sholat kita. Takbir. Saudara, jaga jangan sampai remehkan sholat, jangan tunda-tunda sholat, betul-betul jaga saudara. Dalam peristiwa Isra Mi'raj yang menjadi titik temu daripada keistimewaan peristiwa Isra Mi'raj adalah as-shalah. Yang ketiga saudara, di mana Nabi SAW melihat sekelompok yang ngumpulin kayu bakar. Diambil, dikumpulin, dia peluk, ditaruh di pundak. Padahal itu kayu udah penuh, terus dia nganterin sudah sampai dia nggak mampu jalan. Kemudian apa jawab malaikat Jibril ketika ditanya man haulai Jibril, siapa kelompok ini wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, dia adalah sekelompok kaum dari umatmu yang mana mereka adalah para pemilik kekuasaan. Mereka mengambil kekuasaan, tapi mereka tak punya kapasitas dan kapabilitas, sehingga akhirnya mereka menyulitkan daripada orang-orang yang ada dalam kekuasaan. Saudara, dalam isyarat ini mengingatkan kepada kita bagaimana akan terjadi para pemimpin-pemimpin yang menjadi pemimpin di tengah-tengah umat, tapi mereka justru menjadi sebab kerusakan umat. Bagaimana saat ini kita lihat korupsi merajalela, sampai akhirnya rakyat susah saudara. Rakyat menjadi susah gara-gara pejabatnya korupsi. Kenapa pejabat berani korupsi? Karena penegakan hukum di kita punya negeri terbang pilih. Sampai-sampai kejadian yang terbaru saudara, korupsi sampai merugikan negara 271 triliun. Dituntut jaksa penuntut cuma 12 tahun saudara. Divonis oleh hakim 6 tahun setengah. Merugikan negara 271 triliun, cuma divonis 6 tahun, kurang ajar. Rakyat banyak
masyarakat susah gara-gara korupsi, tapi para koruptor justru mendapatkan daripada fasilitas luar biasa dan tidak ada penegasan hukum yang tegas. Saudara, 271 triliun itu bukan duit kecil. Orang di sini tahu nggak 271 triliun? Enggak. Kira-kira tahu nggak nolnya berapa? Ada analogi sederhana, saudara. Orang mana nih? Cihelang. Orang Cihelang sama banyak. Kira-kira kalau sehari makan 1 miliar. Banyak begitu. Bu, 1 miliar belanja ke pasar, habis nggak? 1 M. Kira-kira cukup nggak? Nggak cukup. Semuanya pulang. 1 M nggak cukup. Hebat nih orang Cilegon nih, belanja 1 M nggak cukup. Saudara, andai kata kita bernalar mimpi di malam hari, boleh nggak mimpi di malam hari? Boleh nggak? Saudara, orang Cilegon sehari makannya 1 M, belanjanya 1 miliar setiap hari. Dari suaminya datang, istriku tercinta, ini beli belanja hari ini 1 M. Kira-kira kalau belanja 1 M, Bu, enak nggak, Bu? Enak, benar, jalan dengan dia.